Bab 34. Musim dingin yang pendek di Kekaisaran Liang berarti 3 bulan berlalu dalam sekejap. Beberapa hari sebelumnya, berita menyebar dari kerajaan Song bahwa Raja Jinjiang, yang mencurigai masalah kesehatan kaisar, memimpin beberapa pejabat pendukungnya ke dokter kekaisaran untuk pengumuman publik tentang kesehatan kaisar. Proposisinya ditolak oleh Nalan Hongye, hampir berpuncak pada perkelahian. Desas-desus menyebar di kerajaan Song bahwa sang putri berusaha untuk mengklaim tahta, dan bahwa kematian kaisar sebelumnya adalah perbuatannya. Kegelisahan menyebar di wilayah tersebut dengan desas-desus bahwa Raja Jinjiang diam-diam mengumpulkan pasukan, dengan beberapa bangsawan telah menanggapi seruannya untuk mempersenjatai diri. Ketika Xiao Ce berbicara tentang hal ini, dia mengerutkan kening sambil dengan santai berkata, "Jika semuanya baik-baik saja, mengapa mereka tidak membungkam orang-orang ini?" Juga diam adalah Chu Qiao, karena dia telah menebak beberapa hal. Mereka mungkin bukan satu-satunya yang menaruh perhatian penuh pada kerajaan Song. Chu Qiao bertanya-tanya bagaimana wanita yang sendirian mendukung kerajaan Nalan selama bertahun-tahun akan menghadapi rencana licik ini. Dia tidak bisa tidak mengingat surat yang dia lihat di Yanbei bertahun-tahun yang lalu, yang berbunyi, "Gunung memelihara pohon, namun pohon memelihara cabang-cabangnya. Hatiku mencari kebahagiaanmu, namun kamu tidak mengetahuinya." Siapa yang bisa tetap teguh selamanya? Selama seseorang dapat mempertahankan penampilan yang tangguh, pada akhirnya akan datang hari kesedihan dan kesedihan. Pada tanggal 9 Maret putra kedua Xiao Ce, Xiao Qiawan, meninggal karena demam tifoid pada usia 3 tahun. Xiao Ce berada di Danau Siang memeriksa bendungan ketika dia pertama kali diberitahu. Meskipun Xiao Ce segera bergegas pulang, pada saat dia tiba, putranya sudah meninggal. Saat ini, Xiao Ce memiliki 2 putra dan seorang putri. Putra sulungnya berusia 6 tahun, putrinya 4 tahun. Putra yang baru saja meninggal lahir dari Lady Nangyun. Kematian anak itu menghancurkannya menjadi penyakit yang menyebabkan kematiannya hanya 3 hari kemudian. Karena terlalu kecil untuk dikubur dalam peti mati, putra keduanya dikremasi di kuil Nantian dan diistirahatkan di sana. Dulu, Xiao Ce selalu sadar dan bisa menghadapi berbagai tantangan dengan pikiran jernih. Tapi malam itu, Chu Qiao melihatnya mabuk untuk pertama kalinya. Menyipitkan matanya, Xiao Ce tersenyum ringan saat dia meraih tangan Chu Qiao, bergumam sambil minum, "Apakah aku terlalu banyak membunuh?" Dia meraih dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pergelangan tangan Chu Qiao sakit. Aula sepi, dan saat angin dingin bertiup di dalamnya, debu beterbangan, membawa serta kodok katak di pohon willow yang jauh. Suara-suara lembut di kejauhan itu membuat orang miskin di ruangan ini semakin menonjol. Di atas, dudukan lilin bangau tembaga, lilin cair merah menetes ke bawah seperti air mata seorang wanita yang diam-diam mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Xiao Ce secara anumerta menganugerahkan gelar Selir Yun kepada Nyonya Nanyun di pintu masuk makam kekaisaran, memberikan penutupan dan penghiburan bagi keluarganya. 2 bulan berlalu, dan itu adalah Mei. Lady Ziming dengan selamat melahirkan seorang putra dan telah kembali ke istana tempat perayaan. Xiao Ce menamai anak itu King Rong, dan memberinya gelar Raja Rong. Dalam sekejap, Lady Ziming telah menjadi wanita terkuat di harem. Secara pribadi, para wanita di istana mendiskusikan bagaimana dia dalam waktu yang singkat, mengandung seorang anak dan naik ke tampuk kekuasaan. Mempertimbangkan itu, waktunya di puncak tidak akan lama lagi. Meski demikian, ada beberapa yang mengatakan dia terlahir sebagai bukan siapa-siapa, dengan keluarganya sebagai bangsawan yang jatuh dan ayahnya seorang penjahat. Sementara saudara laki-lakinya naik pangkat di pengadilan, identitas mereka mewakili penghalang menuju posisi yang lebih tinggi. Tanpa warisan dan dukungan keluarga, akan sulit membangun pijakan. Saat itulah Chu Qiao menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berhubungan dengan wanita ini. Saat Yuan Chuner memburunya, Yuan Song mempercayakan Chu Qiao kepada Zhang Ziyu.
Zhang Ziyu adalah saudara dari lady ini. Chu Qiao tidak pernah terlalu memperhatikan harem Xiao Che, dia juga tidak menanyakan tentang masalah itu. Tapi saat ini dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya pada Qiu Sui, mengapa ibu kaisar tidak ada di sana selama perayaan? Qiu Sui menjawab, sejak meninggalnya kaisar, permaisuri pergi ke kuil angin dan tidak kembali selama bertahun-tahun sejak itu. Chu Qiao mendengar ini, mau tidak mau merasa simpati atas naik turunnya kehidupan permaisuri ini. Beberapa hari sebelumnya, Yuan Yue telah mengirim sepasang burung cantik berwarna cerah yang unik ke Tanah Hu. Konon jenis burung ini hidup berpasang-pasangan, di mana salah satunya tidak akan hidup sendiri jika pasangannya diwariskan. Chu Qiao sangat menyukai mereka sehingga dia akan memberi mereka makan secara pribadi, dan menamai mereka sebagai sejoli dengan kasih sayang lebih lanjut. Wanita itu semakin dekat dengan Chu Qiao, bahkan ketika dikeluarkan dari kandang, dia akan terbang mengitari aula, sesekali mendarat di bahu Chu Qiao dan mengusap pipi Chu Qiao dengan lehernya. Laki-laki akan sangat marah melihat ini, menuntunnya untuk terbang di sekitar rumah dan membuat banyak suara aneh, membuat semua orang tertawa saat melakukannya. Xiao Che sepertinya juga menyukai sepasang burung itu, sesekali menggoda mereka. Suatu malam saat dia sedang tidur, Chu Qiao tiba-tiba merasa bahwa dia sedang diawasi. Saat dia membuka matanya dan duduk dalam kegelapan, dia terkejut dalam pelukan yang keras. Keakraban napas pria dewasa yang rendah dan dalam menyentuh lehernya dengan aroma alkohol. Dia mencengkeramnya begitu erat seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya sehingga dia hampir menyakitinya. Dia tidak berjuang, dan melalui pakaiannya yang membeku, dia hampir bisa merasakan kesepian dan penderitaannya, sebelum dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menepuk punggungnya. Saat sinar bulan menyinari mereka, orang bisa melihat sulaman merah di pakaian pria itu, menyerupai naga. Di bawah sinar bulan, benang sutra merah tipis tampak meleleh menjadi kuning cerah, seperti pergelangan tangan yang berlumuran darah dengan denyut nadi yang tidak jelas. Dengan lembut, Xiao Che melepaskannya. Chu Qiao dengan hati-hati bertanya, Xiao Che, apa menurutmu aku adalah dia? Tertegun, Xiao Che menoleh dan menatapnya, mengangkat alisnya sedikit. Pada saat itu, Chu Qiao kejang. Setelah menyadari dia mungkin secara tidak sengaja membuka rahasia. Dia diam-diam menjelaskan, saya pernah mendengar dari orang lain bahwa disinilah Putri Fu pernah tinggal. Xiao Che menatap lurus ke arahnya, matanya menjangkau jauh seperti sumur kuno yang ditinggalkan dengan makna yang tepat di dalamnya. Chu Qiao tidak dapat memahami tatapannya, hanya berpikir tatapannya sedikit tidak nyaman. Haha. Xiao Che terkekeh, sebelum berkomentar dengan nakal, sosok Putri Fu jauh lebih baik. Malam itu, Xiao Che meninggalkan kediaman Mihei dan menuju istana Rou Fu. Saat dia melangkah keluar dari aula, Chu Qiao melihat benda yang cerah dan halus di atas meja. Itu adalah cincin ibu jari giok Xiao Che. Dia berlari menuju jendela, berseru, Hei Xiao, cincin ibu jarimu. Xiao Che berbalik dan tersenyum padanya, cahaya bulan menyilaukan ekspresinya. Setiap saat dengan para wanita tak ternilai harganya. Aku akan kembali besok untuk mengambilnya. Melanjutkan perjalanannya saat dia menyelesaikan kalimatnya. Memegang cincin giok, Chu Qiao menatap kaisar yang berantakan. Saat dia berbalik, dia mematikan jari kakinya pada permukaan yang menonjol di lantai, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia duduk sambil mengerutkan kening, hanya untuk melihat jari kakinya berdarah deras, menodai baju tidur putihnya. Pada saat itu, jejak firasat buruk muncul di hatinya. Deru langkah kaki tiba-tiba datang beberapa jam lewat tengah malam. Chu Qiao merasa gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Saat dia bangun, Mei Xiang dan Qiu Sui buru-buru memasuki kompleks. Wajah semua orang pucat seolah-olah mereka telah melihat orang mati. Yang mulia telah dibunuh, ledakan. Di kegelapan malam, cincin giok putih itu jatuh ke lantai.
tetapi bukannya hancur, cincin itu hanya terkelupas dan berguling di lantai yang halus. Pada saat dia mencapai istana Yixin, suara tangisan dan ratapan memenuhi udara, saat seluruh kontingen dokter kekaisaran menunggu di luar aula. Beberapa dokter berpengalaman dan berkualifikasi baik berada di ruangan itu, di mana baskom berisi darah dan air terus-menerus dikeluarkan. Adegan itu menusuk jauh ke dalam sumsum tulang Chu Qiao dengan menyakitkan, memotong jantungnya seperti pisau tajam. Qiyusui berkata Xiao Ce ditusuk pada malam hari saat dia tinggal bersama Nyonya Ziming. Pelakunya, seorang kasim tua yang mengklaim Raja Luo adalah dermawannya, tidak menunggu penjaga menangkapnya sebelum menggigit lidahnya dan bunuh diri. Chu Qiao mengepalkan tinjunya. Dia tidak diizinkan berduka di luar, apalagi memasuki aula dalam. Dia mengerutkan alisnya dengan ragu. Tidak hanya kompleks yang dijaga ketat, tetapi Xiao Ce sendiri adalah petarung tingkat atas. Bagaimana bisa seorang kasim tua menyelinap masuk dan melakukan kejahatan seperti itu? Bahkan Xiao Ce sendiri tidak akan membiarkan orang asing mendekat tanpa penjagaan. Saat dia menatap ke kejauhan, seorang wanita mengenakan pakaian tipis berlutut sendirian di halaman kecil di depan istana menghadap jauh dari Chu Qiao. Rambutnya berantakan. Qiyusui mengatakan itu adalah Lady Ziming, sekarang juga dikenal sebagai Selir Ming. Dia telah berlutut di sana sejak awal cobaan itu. Pada saat itu juga, pintu istana terbuka. Sun Di memimpin kerumunan menteri yang setia dan bertanya dengan gugup, "Bagaimana Yang Mulia?" Dokter senior menyeka keringat di dahinya dan menjawab, "Hidup Yang Mulia tidak lagi dalam bahaya. Tetapi dia perlu istirahat." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kerumunan mengeluarkan air mata dan tangisan lega saat berada di halaman terdekat. Selir Ming ambruk ke lantai. "Tuan Sun, Yang Mulia ingin bertemu dengan Anda," kata dokter senior itu. Saat dia berbalik, dia melihat sekilas Chu Qiao dan menambahkan, "Kamu juga, Nona." Dalam sekejap, dia menjadi fokus dari ekspresi bingung penonton. Chu Qiao menarik napas dalam-dalam, dengan tenang berjalan ke depan, menyapa Sun Di sebelum masuk ke ruangan di bawah tatapan semua orang. Aroma obat-obatan menggantung di udara teater karena ventilasi yang buruk. Sun Di masuk lebih dulu, dan setelah apa yang tampak seperti keabadian, keluar dan memberitahu Chu Qiao, Yang Mulia sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik, singkat saja. "Mengerti." Chu Qiao mengangguk saat dia melangkah ke istana bagian dalam melalui lapisan kerudung, di mana Xiao Ce berbaring di ranjang naga raksasa. Dia belum pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kuning, dan bibirnya tampak seperti habis dihisap darah. Dia menatapnya bingung. Saat Chu Qiao mulai panik, Xiao Ce tersenyum aneh. Suaranya serak tapi lembut. "Apakah aku menakuti kalian semua?" Waktu berputar kembali ke hari pertama mereka bertemu, di mana dia menyeret pangeran muda itu dengan kasar turun dari kudanya dan memukulinya, meninggalkannya dengan wajah bengkak. Dia memberinya ekspresi aneh saat dia meringis karena tidak nyaman. Xiao Ce, Chu Qiao tergagap, saat dia melihat sebilah pisau menganga di dadanya, hanya beberapa inci dari jantungnya. Dia menatapnya dengan ketakutan. Rambutnya mati rasa, ingin memegang tangannya tetapi tidak berani. Berulang kali berkata, "Tidak apa-apa, santai saja dan istirahatlah." Sebenarnya, Xiao Ce terbata-bata. "Sebenarnya, aku ingin menyiapkan mahar untukmu selama beberapa hari ini." Kurasa Sun Di beruntung. Aku tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Diam-diam menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Chu Qiao memaksakan senyum hangat dan dengan lembut menjawab, "Jangan khawatir, aku akan terus mengawasinya." Xiao Ce menjawab dengan lemah. Beberapa kalimat itu tampaknya menguras sedikit energi yang tersisa dalam dirinya. "Tidurlah, jangan bicara lagi," kata Chu Qiao buru-buru. "Ayo, Qiao, temani aku di sini." "Baiklah." Dia mengangguk. "Aku tidak kemana-mana. Aku akan berada di sini di sampingmu." Xiao Ce segera tertidur lelap.
dan setelah beberapa saat, dokter kekaisaran datang untuk mengganti obatnya. Saat Chu Qiao melihat luka di dada Xiao Che, kecurigaannya semakin kuat, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar masalah seperti itu. 3 hari kemudian, Xiao Che mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihannya. Dia tampak dalam kesehatan yang lebih baik juga. Pagi itu, saat Chu Qiao mengipasi Xiao Che, di luar terdengar keributan. Saat dia berbalik untuk melihat, Qiu Sui bergegas masuk dan berbisik ke telinganya, "Ibu Kaisar telah kembali." Tertegun, Chu Qiao bergegas keluar, hanya untuk melihat konvoi yang membawa Ibu Kaisar tiba. Setelah bertukar formalitas, mereka berdua berjalan bersama ke Yixin Hall. Saat pelayan mengangkat tirai, menunjukkan mantel polos Ibu Kaisar, Chu Qiao mendongak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Meskipun hanya pergi selama beberapa tahun, Ibu Kaisar tampaknya telah menua jauh lebih tua, rambutnya beruban dan kulitnya keriput. Saat dia keluar, air mata mengalir di wajahnya. Dia bertanya dengan sedih, "Kaisar, apa yang terjadi padanya?"